Kita akan demokan untuk Toyota Avanza Veloz dengan Toyota Rush ya, proyektor halogen H11. Bolam yang kita rekomendasikan adalah Cree XHP 50 second generation full adjustable maju dan mundur. Bohlam bagus itu menurut kita ya ada 5 syaratnya yang terpenuhi. 1 watt dan luxnya gede. Watt dan luxnya dia 30 watt maksimal 3300 lux ya, kelasnya memang segitu. Syarat kedua adalah stabil. Stabil ini dalam arti nggak boleh ngedrop. Kalau 30 watt Anda mau ngedrop boleh, tapi nggak boleh terlalu banyak. Bohlam 40 watt ngedrop 50%, buat apa Anda beli ya? Ini 30 watt yang ngedrop 1-2 watt Chengli. Bohlam 60 watt DHP ngedrop kalau cuma tinggal 30 watt, setengahnya ngedropnya terlalu banyak. Ngedrop boleh. Kita olahraga, stamina kita turun, capek, ngos-ngosan, boleh dong ya. LED juga boleh. Jadi stamina capeknya turun, napasnya ngos-ngosan, istirahat sebentar, stabil, boleh dong ya. Sama bolam juga seperti itu. Jadi bolam ngedrop sedikit boleh, tapi kalau ngedropnya sampai banyak sekali tidak bagus ya. Jadi bolam syarat bagus itu watt dan luxnya gede. Kedua ngedropnya nggak banyak ya, stabil istilahnya ya. Jadi kalau nyalanya 30 watt, Anda berangkat dari Jakarta ke Bandung ya segitu aja. Jadi bukannya makin redup Anda sampai Bandung udah tinggal lilin, bukan ya, seperti itu. Syarat ketiga adjustable. Nah, syarat ketiga adjustable ini penting sekali. Penting bro kalau untuk proyektor lens ya. Bisa diputar kiri kanan, bisa agak dimajukan, agak mundurkan. Itu penting bro, penting sekali ya. Jadi syarat ketiga adjustable. Syarat keempat adalah serviceable, chipnya bisa diganti. Syarat kelima adalah bayangan gelap. Bayangan gelapnya harus kecil dan tidak lebar ya. Bayangan gelap kecil dan tidak lebar itu seperti ini ya. Ini Anda lihat di tembok ya, tuh bayangan gelapnya sedikit ya. Bayangan gelapnya sedikit dan tidak banyak ya. Kalau yang bolamnya jelek, bayangan gelapnya banyak, hitamnya juga terlalu hitam. Jadi yang bagus adalah bayangan gelapnya lebarnya nggak terlalu lebar dan tidak terlalu gelap. Jadi gelapnya remang-remang, itu bagus ya. Karena bohlam itu mengejar sinarnya 360 derajat ya. Karena bohlam itu kan sorotan samping, yang kesininya itu pasti kan gelap, kesininya gelap. Nah kalau gelapnya terlalu banyak, itu merugikan Anda, mengurangi padatnya sinar di jalan ya, seperti itu. Nah di sini ada proyektor Toyota Avanza Veloz dan Toyota Rush, sama saudara kandung, saudara sebapak Toyota. Nah proyektornya sama. Nah kita akan coba ya. H11 ini punya 3 kaki. Jangan lupa kakinya 3 ini harus masuk dulu di bagian 3 ini ya. Jadi kalau belum masuk jangan dipaksa ya. Kalau belum masuk jangan dipaksa. Jadi harus masuk dulu karena udah pasti masuk. Ini juga ada 3 kakinya, posisinya, formasinya. Ini 1 center, 2 kaki. Nah ini 1 center yang di telunjuk saya ya, di telunjuk saya 2 kaki. Jadi masukkan. Udah masuk, putar searah jarum jam sampai mentok. Selesai? Sudah? Tinggal Anda lihat nanti vertikalnya ya, karena kalau Anda lihat dari depan vertikal nggak mungkin, ada intip-intip lensa ini nggak bakal kelihatan. Jadi di sini ada garis ya, garisnya tegak lurus ke bawah ya, harus tegak lurus ke bawah, dorong maju, tegak lurus ke bawah, dorong maju. Ingat, tegak lurus ke bawah, dorong maju. Tegak lurus ini artinya kalau Anda tarik benang seperti benang bangunan, itu dia lurus ke bawah. Jangan lupa parkir mobil di tempat vertikal, jangan parkir mobil miring sebelah ya, nggak bener vertikalnya nanti vertikalnya begini ya. Devalut, vertikal, dorong maju. Jadi ini sama tutornya pemasangan untuk Avanza Veloz dan Toyota Rush. Kebetulan 2 orang ini order sama ya, Veloz dan Rush. Pasang vertikal, dorong maju. Kita akan coba lihat nyalanya ya. Saya review cepat saja karena habis barangnya saya mau berangkat RUPS ke Wisma Indosemen. Ya, ini hasil outputnya.
ya. Hasil outputnya seperti ini ya. Jadi nanti mobil Anda akan hasil outputnya seperti ini. Di Toyota Rush proyektornya sudah clear lens. Sudah clear lens bawaan pabriknya ya. Yang facelift terutama. Bukan Rush yang terbaru menggunakan LED, tapi Rush Ultimo ya. Sportivo atau apa itu pokoknya yang facelift terakhir ya, dia sudah clear lens. Nah, akan hasilnya seperti ini, sedangkan yang Avanza Veloz belum clear lens ya. Masih kulit jeruk. Bedanya apa? Di garis cut off-nya. Garis cut off-nya yang clear lens lebih tajam dan yang tidak clear lens akan lebih menguning. Ada garis buramnya ya. Ini proyektor ya, setting devalue tadi saya bilang kan dorong maju vertikal. Anda bisa bermain putar. Tuh. Diputar akan berbeda hasilnya ya. Kita tarik mundur. Ini bolong kita sedang kita tarik mundur. Nah, kalau kita tarik mundur, Anda lihat nggak? Anda lihat nggak perbedaannya? Jadi ininya tebel ininya nih melebar ke bawah, foregroundnya ya. Jadi lebih napak ke depan mobil Anda di bumper. Sedangkan kalau Anda dorong maju, dia lebih fokus ke menyempit, ininya fokusnya lebih menyempit ke jauhnya ya. Makanya keuntungan ini saya bilang kenapa bisa disetel maju mundur lebih untung. Nah, ini kita tarik mundur nih. Ya, kita tarik mundur setengah 0,5 kira-kira nih, seperti ini. Ya, lebih bagus tarik mundur sedikit loh dibanding dorong maju. Tapi settingan ini Anda bisa nyoba sendiri ya. Anda bisa nyoba sendiri di mobil. Jadi devalute-nya adalah dorong maju, mentok, vertikal. Ininya vertikal ya, saya matikan dulu. Jadi devalute-nya adalah dorong maju, ininya vertikal. Nah, Anda bisa tarik mundur sedikit ya. Sambil dinyalakan, Anda lihat fokusnya di depan mobil. Jadi depan mobil Anda harus parkir depan tembok seperti ini, kira-kira 3 meter. Nah, Anda lihat hasil outputnya seperti ini nggak? Nah, Anda bisa mainin tuh. Ya, bisa dorong maju, ini tarik mundur tuh ya. Jadi Anda bisa setting sendiri ya. Anda bisa setting sendiri. Jadi ada 2 hal, kalibrasi oleh saya sebelum dikirim, saya sudah cek ya. Barang sampai Anda mau mengkalibrasi lagi sendiri atau mau istilahnya mau disetting lagi sendiri, bisa ya. Bisa. Jadi intinya adalah adjustable, enak sekali ya. Maju mundur putar. Maju mundur putar. Ada yang khawatir kepada saya bilang gini, Pak, itu kan tarik mundur takut bolamnya lepas. Oke, kita tarik mundur nih. Kita tarik mundur setengah sentian. Ya, aman bro. Ini nggak bakal copot. Jadi memang udah didesain ya. Ya, udah didesain bisa diputar, bisa ditarik mundur ya. Nggak bakal copot lah. Intinya nggak, hal-hal begitu yang nggak perlu dipertanyakan ya. Jadi saya mau menjelaskan di sini adalah bohlam LED ini adjustable ya. Di Toyota Rush kemungkinan tutup nggak bisa dipasang, sudah pasti. Kalau bisa dimodif menggunakan paralon atau beli tutup yang berupa dari karet ya. Tapi kalau di Avanza sepertinya PNT, karena sistemnya Avanza tidak ada tutup ya. Di Rush ada tutupnya. Jadi kalau di Rush pasang LED ini harus modif tutupnya, pakai paralon 2 in, beli di toko bangunan atau beli di online namanya tutup karet ya. Ya, 28, wattnya. Saya nyalakan sambil melihat wattmeter ya. Dan jangan lupa ya, kemarin ada kejadian ini itu nggak boleh hilang, nggak boleh jatuh. Jadi hati-hati ya, tidak boleh jatuh pas pemasangan, jatuh ke kolong mesin, hilang segala macam. Ini tak ada yang jual. Jadi kalau ininya hilang nggak ada yang jual ya. Saya sekali lagi mengingatkan, mau nggak mau solusinya bagaimana, belilah bohlam 1 set baru ya, karena ininya saja tidak ada jual. Ingat, jangan sampai hilang, jangan sampai jatuh ke kolong mobil. Kalau ke kolong mobil harus dicari, tidak ada yang jual ya. Ingat sekali lagi, tidak ada yang jual. Jadi pas pemasangan harus hati-hati ya. Nah, kita settingkan bohlamnya, nanti tinggal pasang, tinggal putar searah jarum jam saja ya. Tinggal searah jarum jam saja, karena pesannya seperti itu ya. Jadi nanti tinggal pasang searah jarum jam,
setting tarik mundur maju bisa sendiri juga ya. Ini udah kita tes nyala. Sama ini juga H11, jadi di order untuk Avanza Veloz dan Toyota Rush. Saya sudah tandain, yang itu Rush, yang ini buat Veloz ya, Veloz ya. Kita tes nyalanya saja. Ya, nyala dengan baik karena kita juga sebelumnya sudah dites. Nah, kita akan nyoba deh di proyektor lain lagi ya kelasnya, tapi H11 juga ya, Toyota punya juga sama. Jadi Toyota itu banyak lahir di mobil di Indonesia itu menggunakan proyektor halogen H11 ya. Nah, ini juga sama Toyota, cuma beda proyektor ya. Pemasangan sama, kunci selesai. Setting vertikal, tes, nyalakan, terus lihat maju mundurnya ya. Sebenarnya kalau nggak mau di setting maju mundur, kalau nggak ngerti juga nggak masalah sebenarnya. Nggak masalah, ya udah tinggal pakai aja. Yang penting devalutnya adalah dorong maju, ininya dorong maju, ininya vertikal ya. Ya, ini outputnya seperti itu. Ini lensa yang bukan clear lens, jadi seperti Avanza Veloz. Kalau tadi adalah menggunakan proyektor yang Toyota Rush yang udah facelift, dia clear lens ya. Kalau nggak salah Rush Ultimo atau apa, Sportivo atau apa, pokoknya yang Rush versi terakhir yang sebelum upgrade lens ya. Nah, ini juga sama, bisa disetting. Nah, ini juga bisa ditarik mundur. Kalau ini ditarik mundur ya itu foregroundnya dia melebar ya, jadi lebih dekat ke bumper mobil Anda. Tapi kalau Anda dorong maju, dia akan lebih menyempit, jadi sinarnya akan lebih jauh dari bumper Anda tapi lebih padat. Jadi ini settingan ini Anda bisa setting sendiri. Kadang-kadang orang udah pakai fog lamp bro ya, jadi dia sinarnya memang untuk headlampnya agak jauh nggak apa-apa, tapi untuk dekatnya di cover oleh fog lamp. Ada yang seperti itu ya, ada yang mau request seperti itu. Jadi macem-macem, tiap-tiap orang mempunyai feeling yang berbeda-beda, jadi ya kita tinggal ngikutin aja. Makanya kenapa saya bilang bohlam tersebut adjustable lebih enak dibandingkan bohlam fix focus ya. Nah, sama seperti satu lagi nih orderan abis ini yang akan kita review, itu adalah bohlam halogen H11 H16 dengan chip chipnya dua warna, chip dempet yang bisa di adjustable maju dan mundur. Karena sebelumnya dia sudah pernah beli Automac DC, katanya soal di settingan yang berbeda macam-macam. Nah, kita akan coba demokan abis ini yang LED yang sebenarnya yang sedang kita promosikan gitu ya. Tapi saya nggak menjual terlalu banyak karena kita sedang tes pasar ya. Oke, selamat siang ya. Ini orderan selanjutnya yang mau kita kirim ya. Jadi sama seperti tadi pagi, ini adalah untuk proyektor halogen H11 ya, tapi mobilnya berbeda-beda. Tadi pagi ada Avanza Veloz, Nah, sekarang untuk Toyota Fortuner VNT Turbo ya. Jadi sebelum yang VR set, jadi ini untuk VNT Turbo ya. Sama ya, penjelasannya juga sama. Intinya adalah barang sebelum dikirim sudah saya kalibrasi, sudah saya setting, sudah kita suntikan thermal pass ya, di pinggir bukan di tengah ya, tapi di dalam ya. Bohlam bagus itu full adjustable, maju mundur ya, maju mundur putar, bisa disetting ya dengan bebas dan tidak perlu khawatir copot ya. Nih ya, nggak ada istilah copot bro. Jadi kalau ada yang berkomentar, Pak itu ditarik-tarik mundur copot nggak? Enggak tuh ya. Jadi tadi pagi untuk Avanza Veloz, Toyota Rush, VNT Turbo, proyektor semua sama ya. Proyektor Toyota itu satu keluarga sama, cuma beda mobilnya. Jadi ini pemasangannya caranya juga sama ya. Kita langsung saja cepat, mau dikirim segera
ya, 30 watt dan looknya stabil ya, bisa disetting maju mundur sama settingannya seperti itu. Nggak ada hal yang istimewa lagi karena sudah dibahas tadi pagi ya, cuma beda mobil aja. Kebetulan hari ini rame untuk proyektor halogen H11 ya. Nah, satu hal yang berbeda di sini, adalah di bagian fog lampnya. Fog lampnya Fortuner beda dengan mobil lain ya. Fortuner menggunakan HB4 ya, VNT Turbo menggunakan HB4 bukan H11 atau H16 atau H8 seperti mobil pada umumnya. Jadi fog lampnya Fortuner mestinya lebih terang karena HB4 itu 55 watt. Yang lain menggunakan H8, H9, H16 buat fog lamp, tapi di Fortuner yang VNT Turbo sebelumnya juga menggunakan HB4. Jadi beda ya, wattnya lebih besar, 55 ya HB4. Kalau H16 kalau nggak salah cuma 19 wattnya ya. Jadi VNT Turbo tersebut fog lampnya lebih terang ya. Kita tawarkan menggunakan HB4 ya, HB4 tipe 3 warna ya, tipe sorotan. Jadi ini sama seperti H11 sebenarnya yang tadi pagi kita review juga. Kebetulan ini keluar tipe HB4-nya. Jadi dia ada 2 buah chip dempet, chip putihnya di tengah, chip kuningnya nebeng di pinggir, sama ya, adjustable bolak-balik on the spot ya, on the spot maju mundur tinggal putar langsung di fog lampnya bisa ya. Ini soket juga tinggal colok. Nah, kita akan demokan nyalanya ya. Jadi sama seperti tadi pagi nih, orderannya cuma repeat ya, cuma beda tipe saja ya. Ini putih kuningnya ya. Jadi 3 warna, putih kuning ya, 3 warna on the spot, bisa disetting putar. Jadi kalau mau putihnya lebih dekat sorotannya, chip kuningnya taruh di atas. Tapi kalau mau sebaliknya ya diputar aja. Ini diputar aja ya, posisikan chip kuningnya di bawah, sorotannya akan lebih jauh ya. Untuk tipe untuk tipe HB4 9006 ya, fog lamp Fortuner 3 warna ya. Saya masih ada stoknya ini, jadi kalau Anda berminat bisa order HB4-nya. Tetapi untuk yang tipe H16, H11 stoknya kosong ya. Untuk HB4, H7 ada ya. H7 itu buat fog lamp mobil Wuling ya. DFSK, jadi keluarga mobil buatan Cina, buatan Chungquo, buatan China. H7 untuk fog lamp ada. Nah, ini HB4 untuk fog lamp Avanza lama, Innova lama, untuk Fortuner lama ada ya, 9006. Oke, terima kasih.